Di dalam Islam, dosa-dosa terbagi atas dua macam, yaitu dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Pasalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 31. Di sana Allah menegaskan, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang kamu dilarang melakukannya, kata Allah, maka kami hapuskan dosa-dosa kamu yang kecil dan kami masukkan ke tempat yang mulia, itu surga. Ini kata Allah. Kalau kita menjauhi dosa-dosa besar yang telah Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kecil kita dan Allah akan masukkan kita ke tempat yang mulia, yaitu surga. Penegasan ayat ini jamaah tentang adanya dosa-dosa besar. Jadi ayat ini mengabarkan kepada kita semua ada dosa-dosa besar dan menunjukkan kepada kita semua adanya dosa-dosa kecil. Quran surat An-Nisa ayat 31. Kita renungkan kembali. Nah, lalu kita masuk tentang bagaimana para ulama memaknai Quran surat An-Nisa ayat 31 ini sebagai bentuk penegasan di dalam Islam adanya dosa-dosa besar dan adanya dosa-dosa kecil. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan tentang perkara-perkara yang disebut dengan dosa-dosa besar itu. Dari pendapat mereka, yakni para ulama, kemudian kita dapat sebutkan beberapa definisi yang dapat menghimpun keseluruhan bahwa dosa besar adalah satu, segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla atau yang termuat di dalam Al-Quran tentang pengharumannya. Ini dosa besar. Ada nggak perbuatan yang dilarang oleh Allah? Ada. Jika ada, ini perbuatan dosa besar. Atau yang termuat di dalam Al-Quran tentang pengharumannya, seperti makan babi, riba, membunuh, itu semuanya adalah perkara-perkara dosa besar. Karena pengharumannya ada di dalam Al-Quran. Allah larang itu untuk kita lakukan. Allah larang. Maka ini kategori dosa besar. Kemudian yang kedua, disebut dengan dosa besar, yakni perbuatan yang wajib dihukum atas sesuatu perbuatan yang mengandung ancaman siksaan api neraka pada hari kiamat. Ini perbuatan yang wajib dihukum. Kalau kita melakukan sesuatu, kita wajib dihukum, maka ini dosa besar. Itu sesuatu perbuatan yang mengandung ancaman. Karena siapa yang melakukan A, B, C atau amalan ini, amalan itu, misalkan amalan perkara-perkara bid'ah dalam agama. Karena siapa yang melakukannya, maka tertolak. Ini merupakan kesesatan bid'ah itu. Dan setiap kesesatan apa? Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kesesatan itu dari neraka. Maka mengamalkan bid'ah termasuk dosa besar. Ini kata ulama ya, bukan kata kita. Kemudian yang ketiga, yakni kemarahan dari Allah atau sesuatu perbuatan yang wajib dikutuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Perbuatan-perbuatan yang merupakan dosa besar, yakni apabila perbuatan tersebut dapat murka Allah. Dan Allah akan marah ketika seseorang dari hamba-hambanya melakukan perbuatan tersebut. Seperti membunuh, berzina. Allah akan marah. Allah berikan ancaman kepada kita. Maka ini termasuk kategori dosa besar. Ya. Atau yang keempat, mereka mendefinisikan dosa besar yaitu perbuatan yang mengandung ancaman yang keras. Ada nggak ancaman keras ketika kita melakukan perbuatan tersebut? Jika ada, misalkan mengatakan apa? Ya. Misalkan apa? Orang-orang yang mengingkari Allah, menyembah berhala. Maka Allah ingatkan dengan adanya azab yang pedih. Maka menyembah berhala,
ya, menyembah patung-patung, ini perbuatan dosa besar. Karena ada ancaman keras, yaitu siksa api neraka. Belajar? Ya. Jadi ini jemaah rahimakumullah. Ada kemudian yang berkata, bila ya, Anda ingin tahu perbedaan antara dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar, maka coba ya bandingkan akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa kecil itu dengan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa-dosa besar yang sudah ya disebut tadi. Bila ternyata kurang nilai kerusakannya dari kerusakan minimal dari dosa-dosa besar, berarti ia termasuk dosa kecil dan ia menyamai dosa-dosa besar yang paling rendah dan melebihinya ya, atau melebihinya, berarti itu termasuk apa? Dosa-dosa besar. Jelas ya? Jadi begitu. Ya, lalu kita ditanya, ada pula yang mengatakan tidak ada dosa besar dengan selalu memohon ampun kepada Allah. Jadi orang yang memohon ampun kepada Allah beristighfar, ya, tidak ada dosa besar bagi dirinya. Allah akan ampuni dia. Tapi yang benar-benar bertaubat. Dan tidak ada dosa kecil bila terus dilakukan. Nggak ada. Orang melakukan dosa kecil terus menerus, nggak ada dosa kecil, ini dosa besar. Ini artinya apa? Dosa besar itu dapat terhapus dengan istighfar, yaitu meminta ampun kepada Allah, sedangkan dosa kecil bisa menjadi besar karena terus-menerus dilakukan. Ini faedahnya. Ini penting cuma. Lalu kemudian ada yang menanyakan kepada kita, berapakah jumlah dosa-dosa besar? Nah, ini. Ada yang mengatakan jemaah, dosa-dosa besar itu ada 7 macam, ya. Berdasarkan keterangan hadis sahih. Tetapi ya, perlu kita ketahui bahwa hadis-hadis sahih yang menceritakan tentang dosa-dosa besar bermacam-macam dan seluruhnya lebih dari 7 macam. Itu pun hanya disebutkan contoh-contohnya saja. Dan Rasulullah SAW hanya menyebutkannya masing-masing ya, sesuai dengan kebutuhan dan tidak terdapat semacam sebutan dosa-dosa besar dalam jumlah batas tertentu, nggak ada. Jadi intinya apa? Dosa-dosa besar itu banyak, lebih daripada 7. Meskipun dalam hadis disebutkan 7. Ya. Namun yang paling pokok 7 ini. Adapun ya, jumlah batasnya berapa, ya. Maka cukup kita katakan apa? Dosa-dosa besar itu banyak, lebih daripada 7. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kita ketahui telah meriwayatkan bahwa ia pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Apakah jumlah dosa besar itu betul hanya ada 7 macam? Wahai Ibnu Abbas, maka apa kata Ibnu Abbas? Ia menjawab, jumlahnya mencapai 70 macam. Kata beliau, banyak berarti. Memang nggak ada batasan. Dalam ayat ini disebutkan jumlahnya sampai 700 macam. Allah Ta'ala alam bisawab. Intinya yang masih cintaikan Allah, kembali kepada ayat tadi. Quran surat An-Nisa ayat 31 menggambarkan kepada kita adanya pembagian dosa. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dan ingat kaidahnya, apa? Tidak ada dosa besar bagi siapapun yang mau beristighfar, mau minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, akan ampuni sebesar apapun dosa itu. Ya. Dan tidak ada dosa kecil, ya, bila dilakukan terus-menerus. Dosa kecil itu akan tumbuh menjadi dosa besar jika seseorang melakukannya dengan terus-terusan. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari bentuk-bentuk ya dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil.